يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. Min tamami shaumi, termasuk dari kesempurnaan puasa yaitu kaful jawarih amma yakrahuhu Allah Ta'ala minal a'dha'i sab'ah al-ati dzikruha. Daripada kesempurnaan puasa yaitu menjaga seluruh anggota badan kita dari apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anggota badan yang 7. Maksudnya anggota badan yang 7 al-ati dzikruha, yang akan datang nanti akan disebutkan itu. Apa aja perbuatan-perbuatan anggota badan yang 7 ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti disebutin. Apa aja sih anggota tubuh yang tidak 7 ini? Yaitu pertama perut, kedua mata, ketiga mulut, keempat 2 telinga, kelima 2 tangan, keenam 2 kaki, dan terakhir adalah kemaluan. Jadi menjaga 7 anggota tubuh itu dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafil hadis, dan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufattirna shaim al-kadhibu wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwah. 5 hal yang membatalkan puasa. Maksudnya membatalkan puasa di sini yaitu membatalkan pahala puasa. Bukan zat puasanya itu sendiri, tapi pahala puasa bisa kosong. Yang pertama al-kadzib, berbohong, berdusta. Berbohong itu fayukrahul kadzibul ladzi la darara fihi. Kita bohong ini meskipun itu tidak mencelakai, hukumnya berbohong sendiri makruh. Sekalipun tidak buat celaka atau tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, berbohong sendiri sekadar cuma buat bercandaan, lucu-lucuan, itu hukumnya makruh. Amma fihi darar fa haramun mutlaqan. Tapi kalau ada mudarat, emang kita mau ngebohongin orang, naudzubillah min dzalik, itu haram secara mutlak. Wa mahallul karaha, tempatnya makruh kebohongannya itu gimana? Indantifail hajah ilahi, yaitu enggak ada hajat, enggak ada kepengenan. Ketiadaan hajat, kepengenan untuk berbohong, cuma iseng doang ngomong gitu. Ada, itu makruh di situ. Fa in ihtaja dzalika linahwi islahi zaujah lam yukrah. Tapi kalau ada kebutuhan karena ada hajat untuk berbohong, mesti ini berbohong. Linahwi islahu zaujah lam yukrah, seperti agar si istri istri atau pasangan mengharapkan kebaikan dari pasangan lantaran kita berbohong, lam yukrah, itu tidak dimakruhkan. Bal qad yajibu, bahkan kadang itu menjadi wajib. Seperti linahwi khalas mazlum, seperti menolongin orang yang terzalimi. Ada orang pengen dibunuh, kita tahu kebetulan dia ngumpet di rumah kita. Ini orang mau dibunuh, ditanya, apakah ente ngelihat fulan? Nah, saat itu kita berbohong, hukumnya wajib. Nah, kenapa? Karena khalasu mazlum, ya, untuk menyudahi orang yang dizalimi. Begitu kata Imam Ramli di dalam kitab Umdatur Rabih. Berbohong di saat berpuasa itu tidak membatalkan puasanya itu sendiri, tapi membatalkan pahalanya.
wal ghibah, seperti ngomongin orang. Fatukrahu min haitsu sham wa min haitsu datuha fahram. Ada ghibah haram, dosa besar. Ghibah itu ngomongin orang, ngomongin keburukan orang, ngomongin yang sekiranya tuh orang kalau dengar itu nggak suka, itu namanya ghibah. Sekalipun benar, kan sekarang banyak nih kalau kita nongkrong di mana aja, kita mah kagak suka banget sama si fulan itu, ini mah bukannya bohong, ini bukan lagi ngomongin orang, ini mah benar. Nah, itu ghibah. Kalau itu nggak benar namanya fitnah. Ya, dosanya lebih besar lagi. Sekalipun benar, itu namanya ghibah. Kalau nggak benar namanya fitnah. Dan dosanya sangat besar. Seperti makan daging saudara kita sendiri, mayit saudara kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Pernah kejadian oleh Sayyidatuna Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha ketika disuruh sama Nabi Muhammad melihat istri barunya Nabi Muhammad yang bernama Sofia. Pas dilihat, mana istrinya Nabi Muhammad yang si Sofia sama Siti Aisyah dilihat. Setelah dilihat, balik kepada Nabi Muhammad ditanya, bagaimana menurutmu Sofia? Siti Aisyah nggak ngomong apa-apa. Siti Aisyah bilang, dia segini, mengisyaratkan pakai kelingkingnya. Dia maksudnya kecil orangnya, di Siti Aisyah ini kecil. Apa Rasulullah bilang, wahai istriku Aisyah, engkau telah berbuat ghibah. Kamu tahu, seandainya ludahmu itu kamu buang ke laut, itu kalau Allah akan tampakkan semua yang ada di laut akan kematian karena busuknya lisan orang yang berghibah. Na'udzubillah min dzalik. Gosipin orang tuh nggak boleh di dalam Islam, haram. Wan namimah, dan ngadu domba, ngadu cupang sama. Ya, lagi musim cupang sekarang. Haram pokoknya, ngadu orang, ngadu binatang haram. Wal yaminul kadhibah, dan sumpah palsu. Wan nadharu bi syahwat, dan memandang dengan syahwat. Mandang perempuan secara nyata atau secara gaib. Iya, medsos gaib. Enggak ada orangnya. Ada haram. Nah, tapi kalau memandang itu dikatakan dia tidak menjadi batal. Misalnya dia keluar mani, dia keluar sperma karena hasil dari ngelihat gitu, bukan dari gerakan tangan, bukan, karena ngelihat keluar. Nggak batal puasanya, karena itu disamakan seperti bermimpi. Kita puasa terus mimpi junub, nggak batal puasa. Yang penting nggak dipegang. Ya ini nazar dengan syahwat, ya ini andian zura failtazu, dia melihat terus dia berlezat-lezatan dengan memandangnya, itu mandang dengan syahwat namanya. Itulah 5 hal yang dapat menggugurkan puasa, pahala puasa.